Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 11 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya sudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem, sudah masuk ke bait Allah. Mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi sudah murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunlah dahulu sekiranya ada barang suatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, bertumbuh dan berbuah. Yesus hari ini dalam Injil mengutuk pohon ara karena tidak mendapatkan buah padanya. Yesus memberi kesempatan kepada setiap manusia untuk terus-menerus membaharui hidupnya. Ia adalah Tuhan yang sabar. Ia adalah Allah yang hidup, Allah yang memberi kepercayaan dan mendorong kita dengan roh-Nya untuk terus berkarya dan menghasilkan buah. Tidak memberikan buah tentu saja mengecewakan harapan Tuhan. Apa yang dibutuhkan agar kita manusia dapat menghasilkan buah yang diharapkan Tuhan? Yesus mengatakan, percayalah kepada Allah. Ia bahkan menegaskan bahwa kita harus percaya pada Tuhan yang akan memberi apa saja yang kita minta dalam doa. Jelas bahwa kita manusia membutuhkan keberanian untuk berdoa dan percaya pada pengabulan doa. Doa kita wujudkan dalam kerja keras untuk memanfaatkan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Doa kita wujudkan dalam pertobatan bila buah yang dihasilkan tidak sesuai dengan
yang Ia harapkan. Kita kadang iri dengan buah yang dihasilkan oleh orang lain. Setiap kita diberi kesempatan yang sama oleh Tuhan dalam keadaan kita masing-masing. Ia memberikan kita kesempatan yang sama untuk bernafas, untuk hidup, untuk bekerja, untuk hidup sehat, untuk melanjutkan pendidikan dan sebagainya. Saudara yang terkasih, cerita Injil tentang Yesus yang mencari buah pohon ara pada saat bukan musim buah ara adalah sebuah peringatan bagi kita bahwa hidup harus menghasilkan buah-buah kebaikan dan cinta sepanjang waktu. Dalam waktu yang tidak kita ketahui secara pasti, Tuhan akan datang meminta buah-buah iman, harapan, dan perbuatan-perbuatan cinta kasih untuk mengenyangkan kelaparan Yesus dalam diri sesama kita. Jika Tuhan tidak menemukan buah-buah iman itu dalam hidup, hukumannya adalah kutuk. Mengapa kutukan? Karena kita telah memasarkan iman dengan transaksi-transaksi duniawi untuk kepentingan ego. Iman bukan soal pilihan, tapi merupakan hal hakiki. Maka, menghasilkan buah-buah iman juga bukan pilihan, tapi harus terjadi sepanjang hidup. Karena Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita atas hidup yang kita jalani ini sewaktu-waktu. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.